Baik, kita lanjutkan kajian pada malam Jumat. Kita akan mengkaji tentang al-fiqh. Tentang al-usrah, tentang keluarga, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum bin nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk hadir di majelis ilmu setiap malam Jumat di aula Ibu almarhumah Bu Widi dan Bapak Sunarto. Semoga almarhum dan almarhumah diberikan tempat yang terbaik dan tempat ini menjadi amal jariyah beliau. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ta'addud fi syirah an-nabawiyah. Bab yang pertama akan kita bahas dalam kitab ini yaitu tentang poligami dalam syirah nabawiyah. Yang pertama, pada masa muda Rasulullah SAW monogami dengan Khadijah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW ini menikah pertama kali dengan Sayyidah Khadijah, ya, pertama kali menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang wanita yang mulia dan sangat terpandang. Ketika beliau berusia 25 tahun, Nabi Muhammad ini berusia 25 tahun. Sedangkan istri beliau, Sayyidah Khadijah, berumur 40 tahun. Nah, selama lebih dari 25 tahun pernikahan, beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain, alias monogami, tidak pernah menikah dengan wanita lain, meski syariat poligami telah dikenal di masa itu. Nah, ini apa? Ini menunjukkan kesetiaan dan kehormatan beliau terhadap satu istri, ya. Nah, apa yang kita bisa memberikan satu ibrah? Jadi poligami di dalam Islam itu bukanlah nafsu, ya. Jadi ingat, poligami atau lebih dari satu istri itu adalah bukan hal
hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu, tapi tuntunan yang diatur atau syariat yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW itu sendiri pun hidup monogami dalam masa mudanya sebagai teladan kesetiaan dan kemuliaan di dalam menjaga izah di rumah tangga beliau. Ini sejarah. Yang kedua, setelah wafatnya Khadijah, Sayyidah Khadijah wafat, maka Rasulullah SAW baru menikah lagi, ya, baru menikah lagi, bukan masih hidup baru cari istri lagi. Tapi sejarahnya memang beliau Khadijah karena memang lebih tua dari Nabi Muhammad secara fitrah, ya, maka Khadijah meninggal, baru Rasulullah itu menikah lagi, bukan karena hawa nafsu, tetapi karena alasan apa? Alasan dakwah. Yang kedua alasan sosial, dan yang ketiga alasan kemanusiaan. Tiga hal inilah Rasulullah meniatkan untuk mencari pasangan hidup kembali. Nah, kemudian beberapa contoh hikmah dari pernikahan beliau. Yang kedua, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anhu. Ini dinikahi oleh Rasulullah, seorang janda tua, ya, seorang janda tua. Setelah Khadijah wafat, beliau menikah. Namanya Saudah binti Zam'ah. Ya, janda tua yang ditinggal sang suami syahid, suaminya perang bersama Rasulullah, syahid, meninggal dunia, ya, dan beliau janda yang miskin, yang tua. Maka Rasulullah akhirnya apa? Menikahinya untuk memberi perlindungan dan kemuliaan sosial, ya, niatnya adalah sosial. Nah, yang ketiga, kemudian Rasulullah menikah lagi dengan siapa? Aisyah. Aisyah radhiyallahu anhu, putri dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini misinya apa kok beliau menikah dengan Aisyah? Sebagai bentuk penguat ukhuwah, ya, dan kedekatan dengan sahabat terdekat beliau, ya. Yang kedua, misi adalah untuk mencari keturunan, karena Aisyah ini lebih muda dan masih gadis, ya, masih gadis dan pinter, ya, pandai, masih gadis, usianya masih muda untuk menopang, ya, dakwah beliau. Karena beliau ini bagaimana seorang nabi dan seorang rasul, maka Aisyah adalah istri yang paling banyak meriwayatkan daripada riwayat dari Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya menikah dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu, putri dari sahabat juga yang terdekat Khalifah Umar bin Khattab, ya, putrinya namanya Hafsah, dinikahi oleh Rasulullah. Ini juga seorang janda, ya, Hafsah ini seorang janda dari sahabat yang gugur dalam medan peperangan, alias suaminya syahid. Kemudian, ya, karena memang temannya dekat akrab dengan, ya, Umar bin Khattab, silsilahnya jelas, maka Rasulullah dinikahilah putrinya untuk memang sebagai bentuk kehormatan dan perlindungan, ya. Kemudian Rasulullah menikah lagi dengan Zainab binti Jahsin radhiyallahu an. Nah, pernikahan ini diatur langsung oleh Allah, yang memilih Allah Subhanahu wa taala, yang menjodohkan
Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, Zainab binti Jahsin yang melamarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yang memilih. Nanti bisa dibuka dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Itu adalah untuk menghapus tradisi jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung. Maka ini dihapus ya, karena model jahiliyah. Kemudian Rasulullah menikah lagi dengan Juwairiyah ya, Sofiyah dan Ummu Habibah ya, menikah dengan Juwairiyah, dilanjut dengan Sofiyah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhu. Nah, pernikahan mereka ini membawa diplomasi dakwah. Ya, visi misinya membawa diplomasi dakwah, menyatukan suku-suku sebelumnya yang memusuhi Islam. Dengan cara apa Rasulullah menikahi dari anak-anak dari kaum suku-suku mereka? Masya Allah, akhirnya lah di antara yang memusuhi Islam itu menjadi ya bukan membalik, bukan memusuhi, sekarang malah memberikan dukungan dakwah risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ayyuhal ikhwah dan akhwat sekalian, hikmah dari poligami Nabi SAW yang pertama apa? Yang pertama, mengangkat derajat wanita-wanita janda pejuang yang ditinggal suaminya gugur di medan jihad. Yang kedua, mengokohkan hubungan antar suku dan memperluas dakwah. Itulah bagaimana niat beliau menikah, itu bukan sekedar nafsu, tapi apa? Hubungan antar suku itu biar rukun, mendukung dakwah, memperluas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, memberi teladan dalam keadilan, ya, memberi teladan dalam keadilan, tanggung jawab dan kelembutan terhadap istri-istri beliau. Karena apa? Karena syariat poligami itu juga nanti akan diamalkan kepada umat-umat setelahnya Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Jadi ayyul ikhwah, istimbat dari poligami dari sudut syariat tadi, ini dalam sirah itu bukanlah dorongan syahwat, melainkan strategi dakwah kemanusiaan dan sosial yang dijalankan dengan adil, dengan lemah lembut, penuh tanggung jawab, bukan sekedar nafsu. Yang mungkin hari ini orang mengamalkan sunnah ta'addud atau poligami ini dengan nafsu yang akhirnya disitulah akhirnya tidak bertahan lama. Maka Rasulullah SAW adalah teladan yang tertinggi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam hal itu, sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab tadi ayat 21, uswatun hasanah ya. Kemudian fi zamanin syababin, kita lanjutkan dalam kitab ini, fi zamanin syababin kana mukhlisan li Khadijah wahidah. Yang saya terangkan tadi ya, yang pertama di masa mudanya beliau setia hanya kepada Khadijah ya, selama 25 tahun hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ba'da wafatin Khadijah tazawwadan Nabi nisa'il hikmah. Kemudian setelah wafatnya Khadijah, Nabi menikah lagi dengan hikmah tertentu ya. Tadi kita sudah terangkan, di sini adalah nas secara kitab ya. Maka hikmah keadilan Nabi ketika suatu hari Rasulullah SAW itu membagi giliran
giliran kepada istri-istrinya dengan adil. Ya, beliau berdoa di malam hari itu. Apa doanya? Allahumma hadza qasmi fima amlik wala tu'akhidni fima tamlik wala amlik. Ya, ya Allah, inilah pembagianku dalam hal yang aku mampu. Ya, maka janganlah engkau hukum aku dalam hal yang engkau kuasai dan aku tidak kuasai, yakni hati ini. Hadis rawahu Abu Dawud. Maka dalam adil ini dalam poligami bukan berarti perasaannya sama, membagi perasaannya sama, tidak mungkin mampu, ya kan? Karena memang kita menikah itu seorang wanita dengan membawa perasaan, maka ya jangan kita menuntut dengan perasaan, tapi perlakuan. Yang kita tuntut adalah perlakuan secara adil, perlakuan secara adil secara nafkah, dan hak istri harus seimbang. Ya, ini maka Rasulullah SAW berdoa agar apa? Hatinya ini tetap bersih dan jujur. Ya, maka Rasulullah itu berdoa sebelum beliau menggilir para istri-istri beliau. Allahumma hadza qasmi fima amlik. Ya Allah, inilah pembagianku dalam yang aku mampu, maka jagalah hatiku ini ya Allah. Ya, maka demikianlah bagaimana Rasulullah sangat betul-betul menjaga perasaan para istri-istri beliau. Ya, kalau nanti dituntut memang tidak bisa menang perasaan, ya kan? Kemudian ketika kita melihat contoh konkret dalam kehidupan sekarang, misalnya jika seseorang suami ingin berpoligami, bertaadud, maka niatkan karena ibadah, niatkan karena tanggung jawab sosial, bukan nafsu. Ya, ketika ada janda misalnya yang miskin, yang tua, nah seperti Rasulullah itu tadi menikahi Saudah yang memang janda miskin tua. Kenapa? Niatnya sosial. Pastikan kita sudah mampu ada dalam nafkah, pastikan kita sudah ada dalam waktu, membagi waktu dan perhatian. Kalau tidak mampu, ya maka satu itu lebih baiknya adil dalam nafkah, adil dalam membagi waktu. Ya, kalau istrinya 2 gantian dalam 1 pekan, ya harus adil. Ya, 7 hari yang istri yang muda lebih sedikit atau lebih lama? Lebih sedikit, ya. Yang istri tua lebih lama, ya. Kalau istrinya 4, berarti waktu 1 pekan harus adil, ya, digilir. Nah, itu adalah waktu, membagi perhatian, ya kan, membagi perhatian. Bagaimana memperhatikan 1, 2, 3, 4 ini secara adil. Kalau tidak mampu, maka jangan mencoba-coba, ya kan, sebagaimana firman Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu takut tidak akan mampu berbuat adil, maka 1 lebih baik, ya, lebih baik. Nah, ikhwah wa akhwatu fillah, jadi poligami yang dicontohkan Nabi itu adalah ibadah dan dakwah, bukan permainan hati. Beliau mengajarkan bahwa cinta sejati adalah tanggung jawab keadilan, kasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka poligami tanpa ilmu adalah petaka. Poligami dengan ilmu dan iman adalah amanah yang berat namun berpahala. Ingat, poligami dengan ilmu dan iman adalah amanah yang begitu berat, tapi nilainya sangat, ya, besar pahalanya, ya. Kemudian kita lanjutkan.
al-qaulu fil adli waz zaujat, ucapan para ulama tentang keadilan dan poligami, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, fa'ankihu ma tobalakum minan nisa, maka nikahilah wanita lain yang kamu senangi, masna wa thulasa wa ruba, 2, 3 atau 4, ya boleh ya kita menikahi wanita yang kalian sukai, ya boleh 2, 3 ataupun 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, tetapi jika kamu, ada tetapinya ya, tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, ya fawahidah, maka nikahilah satu saja, ya. Di dalam memahami ayat ini, Imam Al-Qurtubi rahimakumullah dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa poligami boleh secara hukum syariat, namun tergantung kepada kemampuan adil dan tanggung jawab. Barang siapa yang tidak mampu berlaku adil, maka wajib baginya untuk satu istri saja. Nah ini ya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Jadi Islam bukan memerintah poligami, tetapi membolehkan, bukan memerintah, tapi membolehkan bagi yang mampu dan siap menanggung amanah. Kemudian kita lihat dalam tafsir Imam Asy-Syaukani rahimakumullah dalam kitabnya Fathul Qadir, keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keadilan lahir, nafkah, ya, tempat, waktu dan perhatian. Adapun keadilan hati, perasaan, Allah tidak membebani hambanya untuk itu. Ya, Allah tidak membebani untuk itu. Ya, dalilnya apa? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau kharastum. Kalau kalian tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri meski kalian ingin sekali. Ya, An-Nisa ayat 126. Maka di sini yang dituntut itu adalah adil secara zahir, yang nampak, yang kasat mata bisa dilihat, bukan yang dituntut itu perasaan yang tidak bisa dilihat, ya kan, yang tidak bisa dikendalikan. Nah ini tidak bisa dituntut. Yang dituntut oleh wanita adalah yang secara zahir, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, poligami disyariatkan untuk maslahat umat agar menjaga kehormatan, menolong janda dan yatim, serta memperluas keturunan yang bertakwa. Hikmahnya apa? Ini hikmahnya membuka jalan kebaikan sosial, bukan sumber daripada fitnah. Ya, ada satu kisah di zaman salaf, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ditanya, apakah poligami itu sunnah atau hanya boleh? Ya, ahli fatwa ya, ditanya apakah poligami itu sunnah atau hanya boleh. Maka Ibnu Taimiyah menjawab, apa jawabannya beliau? Bagi orang yang mampu dan adil, maka poligami adalah sunnah hasanah, karena mengikuti contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi yang tidak mampu adil, maka cukup satu, karena itu juga sunnah, ya, itu juga sunnah. Karena apa? Nabi selama 25 tahun
menikahi Sayyidah Khadijah tidak ada niat untuk berpoligami, ya. Nah, kemudian Sayyidah Khadijah meninggal, baru beliau Rasulullah ya mencari pendamping lagi, ya. Ini pelajaran. Sunnah Rasul itu bertingkat, ya. Sunnah Rasul itu bertingkat, menyesuaikan kemampuan. Tidak semua yang Nabi lakukan harus ditiru secara lahiriah tanpa hikmah dan kesiapan batin kita. Kemudian ada kisah dari ulama, diceritakan bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti Dewan Fatwa, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimakumullah, pernah berkata juga, bukan poligaminya yang mulia, tapi keadilannya, ya, tapi keadilannya. Banyak orang menikah satu istri tapi zalim, ya. Banyak para suami menikah hanya satu istri tapi zalim kepada istrinya, ya, pada istrinya, main kasar, main pukul, ya, membentak. Dan banyak pula yang menikah 4 istri tapi semuanya bahagia, bisa berbuat adil, kata Syekh bin Baz, ya. Nah, jadi bukan jumlah istri yang menentukan barokah di dalam rumah tangga, tetapi apa? Ketaatan dan kejujuran hati di dalam tanggung jawab. Nah, ada seorang suami di kampung kecil, ya, di seberang lautan, di Madura sana, ya, di sepekan, ya, seminggu, ya, saya pernah ke sana, sepekan, ya, sapekan, ya, rumahnya Ustaz Habibus Salam Baju, nah, karena Baju itu ada silsilah keturunan. Saya pernah ke sana, ya, khutbah Idul Adha. Khutbahnya hanya 1 jam, perjalanannya 2 hari. Perjalanan 2 hari. Naik kapal dari Surabaya ke Kangian itu 12 jam. Ya, berhenti sejenak. Naik, ternyata masih Kangian ke Sapekan, Sapekan masih jauh lagi. Masya Allah, capek di perjalanan. Belum menunggunya, ya, nanti kira-kira jalannya kapan, menunggu Ustadz, menunggu gelombang biar tenang, nunggu dulu, ya. Masya Allah, di sana teler, ya, sudah teler. Ternyata Sapekan itu adalah pulau yang kecil tapi dijuluki Surabayanya di kedua, karena apa? Saking padatnya. Tidak ada mobil di sana, tapi nggak ada mobil, tapi banyak suami istrinya 2. Masya Allah, ya, luar biasa itu, kendul-kendul sana itu. Nah, jangan gitu tok. Jadi ini cerita, ada seorang suami di kampung kecil yang menikah istrinya 2, ya. Ya, istri pertama di rumah utama, ya, di rumah utama, istri kedua di desa sebelah, ya, di desanya sebelah. Karena memang saya jalan kaki muter di pulau itu dalam waktu kurang lebih 1 jam sampai. Karena memang, ya, padat dan kecil, ya. Nah, kemudian ia membagi waktunya 2 malam di sini di rumah utama, 2 malam di desa sebelah, memberi nafkahnya sama, ya, dan mengunjungi anak-anaknya juga setiap pekan, mengunjungi anak-anaknya. Nah, saat ia meninggal, kedua istrinya menangis, ya, berdampingan, saling peluk, karena selama hidupnya ia adil, merasa kehilangan betul. Nah, itulah makna keadilan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa?
poligami bukan jalan kemuliaan tetapi ujian daripada tanggung jawab. Yang utama bukan banyaknya istri tadi, tapi banyaknya nilai ketakwaan kita kepada Allah. Bila belum mampu adil, menahan diri lebih selamat dan sang berpahala. Kemudian meniru Nabi bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi dari niat dan adabnya, ya, dan adabnya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Kemudian nasaihul linnisa fi ta'ammuli ma'at ta'addud. Bab yang selanjutnya nasaihul linnisa fi at-ta'addud. Nasihat, nasaihul linnisa, nasihat untuk para istri. Nah, ini ibu-ibu ya, atau yang mau menjadi ibu, fi ta'amuli ma'at ta'addud, dalam menghadapi poligami. Nah, yang pertama, meneladani ummul mukminin dalam kesabaran. Ya, meneladani ummul mukminin dalam kesabaran. Dalam sejarah, dalam sirah, para istri Nabi SAW adalah wanita-wanita pilihan. Mereka juga manusia biasa. Ada rasa cemburu, ada rasa sedih, kecewa, padahal wanita-wanita pilihan. Namun yang membedakannya apa? Mereka mengelola perasaan dengan iman dan ilmu. Ya, ini yang membedakan. Ada kisah nih. Suatu hari Aisyah, ya, istri Rasulullah yang paling muda, ya, merasa cemburu kepada Rasulullah, ya. Karena apa cemburunya? Kenapa? Karena Rasulullah makan di rumah istri yang lain. Padahal beliau niatnya Aisyah sudah menyiapkan hidangan makan. Beliau pun akhirnya suaminya datang, beliau pun menumpahkan, Aisyah itu menumpahkan makanan yang dihidangkan Nabi, ditumpahkan di depan suaminya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah ini hanya tersenyum dan berkata lembut kepada Aisyah. Nah, itu ya, Masya Allah. Itu cara menghadapi ketika istri kita itu cemburu. Kalau istri kita lebih dari satu, ya, itu ya. Nah, kalau antum nanti mencontoh Rasulullah ini, ketika istri antum yang kedua, ya kan, yang kedua, kok numpah nih apa magicom di depan antum, gimana sikap antum? Hah? Rasulullah itu apa? Berkata lembut kepada Aisyah. Apa katanya? Gharat ummukum, ibumu sedang cemburu nak. Nah, sambil tersenyum dia. Ibumu sedang cemburu. Nah, Nabi tidak marah terhadap cemburu yang manusiawi, tetapi menasihatinya dengan lemah lembut. Karena apa? Namanya Aisyah yang juga masih muda, masih labri, tahu kondisi kejiwaannya. Ya, kemudian begitu pula seorang istri boleh merasa cemburu asal tidak melanggar adab dan syariat. Yang kedua, menyadari bahwa takdir Allah selalu baik. Ya, menyadari bahwa takdir Allah itu selalu baik. Ini adalah nasihat nasaihul linnisa. Ketika wanita itu ditakdirkan ya menjadi istri yang kedua, menyadari bahwa takdir Allah itu selalu baik, husnudzon. Ya, poligami kadang bukan pilihan wanita, tapi karena sudah takdir. Namun Allah tidak menakdirkan sesuatu kecuali ada hikmah dan jalan pahala di baliknya. Ya.
Ada kisah yang bernama Ummu Salamah, istri Rasulullah, ya. Ketika dilamar Nabi, Ummu Salamah ini dilamar Nabi, beliau awalnya menolak. Ummu Salamah ini awalnya menolak. Padahal yang melamar siapa? Nabi, ya kan? Atau pernah melamar ditolak? Pernah? Halo? Oh, rahasia, malu ya Ustaz. Ya, pernah ditolak itu. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, aku ini wanita tua. Ummu Salamah, ya. Aku ini wanita tua ya Rasulullah. Aku memiliki banyak anak. Lihat anak-anak saya, banyak. Dan aku cemburuan. Nah, ini dibilang dari awal. Ya, sebelum menerima lamarannya, ingin menolak. Saya itu cemburuan, wanita tua dan banyak anak wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Aku akan berdoa agar Allah menghilangkan cemburumu. Ya, aku akan berdoa. Dan anak-anakmu akan menjadi bagian dari tanggung jawabku. Nah, itulah gentleman. Jangan hanya ya, tapi apa? Enggak dianggap anak-anaknya, jangan, ya. Beliau akhirnya apa? Ummu Salamah akhirnya menerima lamaran Rasulullah, memberikan ketenangan. Nah ini, dan menjadi salah satu ummul mukminin yang paling bijak dan paling sabar di antara istri-istri beliau, ya, Ummu Salamah. Masya Allah. Jadi poligami bisa menjadi jalan ibadah, menjadi penebus dosa dan ladang pahala yang besar bagi istri yang bersabar, ya, bagi istri yang bersabar. Yang ketiga, ya, nasaihul nisa. Nah, ini nasihat kepada wanita, jangan menilai dari emosi tapi dari iman. Jangan menilai dari emosi tapi dari iman. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah? Beliau berkomentar, cemburu adalah tabiat fitrah wanita. Tetapi jika dikelola dengan iman, ia menjadi mahkota kesetiaan. Jika dibiarkan tanpa ilmu, ia menjadi api yang membakar rumah tangga. Ya, maka apa? Tanggung jawab seorang suami adalah memberikan ilmu kepada istrinya. Ya, kalau lebih dari 2, istri-istrinya. Nah, itu ya. Kalau hanya 1, istrinya. Ya, tanggung jawab. Ya Ustadz, saya tidak mampu memberikan nasihat, saya nggak bisa pandai berbicara. Kalau nggak bisa memberikan nasihat, antarkan istri kita kemana? Ya, ke majelis ilmu, bukan ke mall, ya, bukan ke rekreasi saja, tapi ke majelis ilmu. Biar apa? Ketika istri kita cemburu, dikelola dengan ilmu dan iman. Nah, itu rumah tangga kita akan selamat. Kenapa banyak rumah tangga ini berantakan? Perceraian. Bagaimana kita melihat media sosial, ya, ketika di pagi hari ada entertainment memberitakan istri apa artis itu apa pada cerai. Ya kan, kurang apa mereka dalam masalah harta? Ya kan? Kurang apa? Mereka punya rumah megah, punya kendaraan mewah, punya harta melimpah. Tapi karena tidak dikelola rasa cemburu dengan ilmu dan iman, akhirnya rumah tangganya menjadi berantakan. Ya, istri yang memahami bahwa suaminya berpoligami dengan niat syar'i bukan maksiat, akan diuji dengan rasa, tapi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian terbesar bukan pada keadilan, tapi pada cara mensikapinya. Ya, cara mensikapinya. Yang keempat, nasaihul nisa, nasihat kepada wanita, menguatkan diri dengan ilmu dan zikir. Nah, salah satu sebab hati kuat menghadapi perubahan adalah apa? Ilmu dan zikir.
Ya, contoh seorang istri yang rajin menghadiri majelis ilmu, memahami ayat-ayat tentang qada, qadar, sabar, ridho, itu biasanya apa? Lebih tenang menghadapi ujian di dalam rumah tangga. Biasanya apa? Lebih tenang menghadapi tingkah pola anak-anak yang begitu banyak. Lebih tenang ketika suaminya lagi diuji seret dalam mencari maisha. Karena apa? Istrinya memahami ilmu secara syar'i, ilmu tentang sabar, ilmu tentang qada, qadar, dan ilmu tentang ridho. Maka jangan kita ini, istri kita nggak boleh keluar rumah, ya kan? Di rumah saja ada TV. Nah, kenapa? Istri juga pengen refreshing, ketemu dengan bi'ah hasanah, dengan para sahabat-sahabatnya yang solehah, untuk menguatkan keimanan, menambah ilmu. Ya, jangan malah kita itu membiarkan istri kita tidak punya berkontribusi dengan memperdalam ilmu agama. Ia tahu bahwa cinta manusia tidak kekal, yang kekal hanyalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, menghindari bisikan syaitan. Menghindari bisikan syaitan. Jadi syaitan itu sangat suka memecah rumah tangga kaum muslimin. Itu adalah target terakhir ketika ya diisu-isukan negatif. Maka yang terakhir, bagaimana rumah tangga seorang muslim itu bercerai-berai. Ia akan membisikkan apa? Oh, ya, kalau kita ini melakukan sunnah ta'adud, poligami, oh dia tidak adil. Dibisikkan itu, dia tidak adil. Dia lebih sayang yang di sana. Dibisikkan itu, kudanya besar. Itu bukan mengenai para petulap, para ustadz senior juga dibisikin oleh setan. Wahai ustadz, ya. Wahai ya, para istrinya ustadz itu dibisikin itu, ya, ini dia tidak adil, dia lebih sayang di sana, ya, jatahnya lebih besar. Padahal kita nggak tahu, tapi bisikan setan akan terus, rembusan setan ada belum tentu benar. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Sesungguhnya iblis menaruh singgasananya di atas air. Ya, iblis itu menaruh singgasananya di atas air, lalu mengutus pasukannya untuk menggoda manusia. Yang paling besar fitnahnya adalah yang paling berhasil memisahkan antara suami dan istri. Nah, itu sudah, kalau sudah berhasil memisahkan suami istri, suaminya bilang aku cerai kamu, wah ini sudah setannya apa? Tertawa dengan terbahak-bahak, ya. Maka jangan mudah terprovokasi oleh bisikan setan. Terprovokasi dengan curiga, suudzon, atau cerita orang, ya, cerita orang. Bila hati terasa panas, maka kita disuruh untuk berwudu dan diamlah. Gak usah ngoceh, gak usah kita ngomong banyak kesana kemari. Itu lebih selamat daripada berkata yang disesalinya. Ya, ini yang keenam, meneladani doa dan akhlak istri solehah. Doa indah dari wanita solehah di zaman salaf, ya, seperti apa? Allahumma ingkana zauji khairan li, ya Allah, jika suamiku baik bagiku, farzukni, maka karuniakanlah aku ar-ridho bihi, keridhaan terhadapnya. Masya Allah, ya. Wa ingkana ghaira dzalika, jika sebaliknya ya Allah, ya, fasrif anni syarri, maka jauhkan aku dari keburukan. Wahdini lima tuhibbu wa tardha, dan tunjukilah aku pada yang engkau cintai dan ridhoi. Jadi istri solehah tidak meminta keadaan itu berubah, tidak.
tetapi meminta hatinya dikuatkan. Itu wanita solehah, ya kan? Wanita solehah tidak pengen keadaan itu berubah, tapi hatinya pengen Allah kuatkan. Ya Allah, berikan kekuatan untuk menghadapi suamiku yang akan apa? Menjadikan aku istri yang kesekian, misalnya gitu. Nah itu ya. Jadi istri soleh itu ingin hatinya dikuatkan, doanya yang begitu. Jadi pesan apa yang telah dituturkan oleh Rasulullah tidak semua wanita mampu dipoligami. Tidak semua wanita mampu dipoligami, tapi semua wanita bisa menjadi mulia dengan kesabaran dan keikhlasan. Kemudian selanjutnya tentang al-fiqhu al-wasatiyah fi ta'addud. Nah, fikih dan jalan tengah dalam memahami poligami. Poligami adalah syariat, bukan kewajiban, ya. Poligami adalah syariat, bukan kewajiban. Kaidah usulnya apa? Al-aslu at-ta'addud al-ibahah la al-wujub. Hukum asal poligami adalah boleh, bukan wajib. Ini kaidah fikih, ya. Kemudian juga penjelasan Imam An-Nawawi rahimakumullah, poligami bukan perintah mutlak, namun keringanan atau rukhsah bagi yang mampu, adil dan menjaga niatnya. Jadi dari kajian dari sudut fikih tadi, tidak setiap orang yang menikah satu istri dianggap kurang sunnah, ya. Dan tidak setiap orang berpoligami dianggap lebih utama. Semuanya kembali kepada apa? Niat, kembali kepada kemampuan dan maslahat. Ya, kalau kita yang sudah mampu berpoligami, jangan menghina yang baru punya satu istri. Satu istri juga nggak boleh menghina seorang lelaki yang istrinya lebih dari satu, tapi kembalikan kepada niat, kemampuan dan maslahat. Kemudian poligami bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bahkan tingkatannya haram, ya. Yang pertama tadi apa? Poligami bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bahkan sampai puncak apa? Haram. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimakumullah di dalam kitabnya Tuhfah Al-Muhtaj, jika poligami menimbulkan kezaliman, menimbulkan fitnah, atau meninggalkan kewajiban terhadap istri, maka hukumnya haram. Ya, ketika ada seseorang berpoligami kemudian timbul fitnah sana sini, masya Allah, itu akan menjadi, ya, tingkatannya berubah menjadi haram. Maka hukum poligami bisa berbeda tergantung kondisi. Kalau kondisinya mampu, adil, niatnya ibadah, itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau suami sekedar ikut hawa nafsu, hukumnya apa? Makruh. Tidak mampu adil atau dia menzalimi, ya, maka hukumnya haram, ya, haram. Maka dalam surat An-Nisa ayat 129, kamu tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya di antara istri-istri walaupun kamu ingin. Maka ukuran bukan pada banyaknya istri, tapi apa? Takut kepada Allah dalam keadilan. Maka jalan tengahnya meneladani Rasulullah SAW, bukan menyamainya secara angka, ya. Meneladani Rasulullah bukan menyamainya secara angka.
Jadi meniru Nabi itu bukan dalam jumlah istri, tapi dalam niat dan tanggung jawabnya. Kalau sekedar mengikuti syahwat, maka itu bukan sunnah, tapi malah menjadi fitnah, ya kan? Kemudian poligami boleh bila ada kemaslahatan nyata. Kalian boleh ya habis kajian ini kemudian pulang, kemudian izin kepada istri, "Ma, saya ingin berpoligami karena dapat taujuh dari Ustadz." Nah, bila ada kemaslahatan nyata boleh. Contohnya apa? Contoh menolong janda yang kesulitan hidup. Ya, itu boleh. Ya, itu. Yang kedua, menjaga kehormatan perempuan dari zina, dari perbuatan zina. Itu boleh. Menolong daripada kamu berbuat zina, ya, maka boleh dinikahi. Memperluas dakwah, ya, atau mempererat tali kekeluargaan. Kalau kaulnya Syekh Asy'adi, poligami itu menjadi sunnah jika diniatkan untuk menjaga kehormatan, menolong sesama atau menambah keturunan yang soleh. Ya, ada seorang ustadz yang menikah dua, ya, istri keduanya seorang janda dengan anak yatim. Nah, beliau menafkahi keduanya dengan adil. Dan anak yatim itu tumbuh menjadi penghafal Al-Quran. Itu Masya Allah, ya kan? Ana waqafal yatim fil jannati hakadha. Kata Nabi, ana waqafal yatim fil jannati hakadha. Saya bersama orang yang ngopeni anak yatim itu di jannah itu seperti ini. Tidak ada jarak, disejajarkan dengan Rasulullah. Masya Allah, inilah buah poligami yang berpahala. Ya, ada kemaslahatan di dalamnya. Nah, kemudian bahaya poligami tanpa ilmu dan akhlak. Ada bahayanya ternyata. Banyak rumah tangga hancur bukan karena poligami itu buruk, tapi karena dilakukan tanpa bimbingan iman, tanpa bimbingan adab. Ya, kata para ulama itu, barang siapa ingin berpoligami tanpa ilmu, tanpa takwa, maka ia seperti orang yang naik perahu di tengah badai tanpa ada kemudinya. Maka akan terseret badai lautan yang luas semacam itu. Maka sebelum berpoligami, tasdidu niyatakum, perbaiki niat kita, pelajari fikih dan adabnya, siapkan keadilan lahir, siapkan keadilan batin, meminta izin dan doa kepada Allah agar dijaga dari fitnah. Maka jalan terbaik mencari ridho Allah, bukan mencari ridho nafsunya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang tulus. Baik suami yang berpoligami atau istri yang diuji dengan poligami, keduanya sedang ditempa untuk naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan poligami bahan perdebatan. Ya, bahan perdebatan, tapi ladang introspeksi dan ibadah. Ya. Jadi wong sabar mesti diganjar, wong adil meski mulyakake. Ojo rebutan rasa, ya sing penting ridhone Gusti Allah. Ojo ngukur sunnah nganggo nafsu pribadi. Nah, itu kata mbah-mbah dulu gitu ya. Jadi artinya apa? Orang sabar itu pasti diberi ganjaran. Orang adil pasti akan dimuliakan. Jangan rebutan rasa, yang penting ridho Allah. Jangan menilai sunnah dengan hawa nafsu. Jadi inilah ayyuhal ikhwah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga ilmu ini menjadi literatur bagi kita, ya, bagi yang mampu dengan ilmu tentunya dengan takwa,
Bagi yang tidak mampu kembali tadi, satu itu lebih baik, ya. Bukan perintah tapi dibolehkan, ya. Nah, istilahnya begitu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rumah tangga sampai menjadi baiti jannati. Rumah adalah surga bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa dulu sebelum kita akhiri. Dengan turunnya hujan mempertandakan bahwa inilah waktu yang istijabah. Selain Sayyidul Ayam, Yaumul Jum'ah, juga kita di majelis ilmu, kemudian Allah turunkan hujan, mudah-mudahan doa-doa diangkat ke langit, insyaallah. Dan kita berdoa kepada almarhum dan almarhumah Bapak Sunarto dan almarhumah siapa? Ibu Widi, ya. Sunarto, ya. Dan Ibu Widi. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik mereka berdua. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir li abina Bapak Sunarto wa li ummina Ibu Widi warhamhuma kama rabbayana shighara waj'al quburahuma raudhatan min riyadil jannah wa nawwirha bil iman wal Qur'an wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma wa ighsil lahuma minal khataaya bil ma'i wal thalji wal baradi wa jaizima bil ihsan ihsanan wa bis sayyi'atin afwan wa ufranan wa jama'na bihima fi jannatin na'im. Ya Allah, ampunilah Bapak Sunarto dan Ibu Widi, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik anak-anaknya sejak kecil. Jadikanlah kubur mereka taman dari taman-taman surga. Terangilah dengan cahaya iman dan Al-Quran. Muliakanlah tempat mereka, lapangkanlah kuburnya, bersihkanlah dari dosa dan air salju dan embun. Balaslah kebaikan mereka dengan kebaikan yang berlipat. Ampunilah kesalahannya, kumpulkanlah kami bersama mereka di surga penuh kenikmatan. Ya Allah, Rabbi ghfir lana wali walidaynya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagai mereka menyayangi di waktu kecil. Allahumma ja'al maswahumal jannah warzuqna sabran warridha wala tahrimna ajrahuma wala taftina ba'dahuma. Ya Allah, jadikanlah tempat kembali mereka surga. Karunikanlah kami kesabaran dan keridhaan. Janganlah engkau hilangkan pahala kami karena kepergian mereka, dan jangan engkau uji kami setelahnya dengan fitnah. Ya Allah, Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfiril marhumin Sunarya wa marhumatin waidin wala ba'inan wa amainan wa masyahina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah ya Rabb, Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa-doa kita yang telah kita lantunkan, semoga Allah ijabah dan akan kembali pula kepada keluarga kita, jadi keluarga yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dan dari malapetaka, dan kita bersama-sama menjadi ahlul jannahnya insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.